Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi di pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar dari teman-teman sekalian. Nah, hari ini ada 5 ya, lebih kurang 5 pertanyaan yang sudah saya kumpulkan ya. Nah, lalu mungkin saya perlu ingatkan sekali lagi, teman-teman yang selalu bertanya mengenai drill, gaya kupu, punggung, dada bebas, itu sudah ada di deskripsi di bawah ini ya, sudah saya buatkan. Jadi teman-teman tinggal lihat, itu sudah saya buat yang namanya KU1, KU2, KU3, KU4 sudah saya susun di bawah ini. Jadi teman-teman nggak bingung lagi untuk cari-cari ke tempat lain. Itulah videonya sudah di situ ya. Dan kan banyak juga yang bertanya latihan darat juga sudah saya buatkan selama pandemi itu. Nah, tinggal saya sudah upload juga, tinggal teman-teman klik aja di link di deskripsi di bawah ini, sudah semua saya buat ya. KU1, KU2, KU3, KU4, KU5. Yang drill udah kupu, punggung, dada bebas ya. Dan ada juga beberapa kayak misalnya program latihan, lalu habis itu yang di bawah 10 tahun ke bawah, dan program-program aerobik speed race pace ya. Nah, itu sudah saya buatkan ya. Nah, ini sembari saya sembari saya ngevlog ya, saya juga jawab pertanyaan. Saya juga perlu sedikit minum ya, karena kemarin saya dikasih tahu sama dokter ya, kebetulan suara saya udah sedikit lebih pulih ya, lebih bagus. Ini cuman butuh waktu 3 bulan berikut lagi untuk dapatkan kembali suaranya, karena memang pita suara kalau udah kena ya, itu pemulihannya agak lama ya. Nah, ini sekarang sambil minum ya. Oke, jadi saya langsung jawab pertanyaan yang pertama, teman-teman. Itu ada di ini ya. Nah, pertanyaannya, coach boleh kok buat konten diet atau nutrisi yang dikonsumsi juga dong coach, biar badan bisa terjaga di usia 30 ke atas. Nah, soalnya pas lihat vlognya dari coach, jadi iri pengen punya perut rata. Saya seminggu 3-4 kali latihan renang, tapi perut makin nggak rata dan buncit, mungkin karena faktor makanan yang utama. Nah, oke, jadi kalau boleh saya kasih saran sih, makan tetap seperti biasa ya, cuman mungkin dikurangin aja yang namanya kue ya, kue mungkin agak dikurangin. Karena apa? Kalau kue itu kan udah diolah ya, kayak misalnya martabak ya, nasi goreng, yang berlemak ya. Nah, itu dikurangin supaya apa? Kita kita butuh lemak, tapi kita nggak bisa makan kebanyakan. Kalau kebanyakan juga akan di stok di dalam badan ya, dan juga membuat peredaran tubuh kita juga makin pelan ya, metabolisme tubuh ya, itu menjadi pelan ya. Nah, lalu kalau untuk tipsnya untuk perut rata sih, sebenarnya sih kita tetap latihan ya. Misalnya seminggu ya, kalau misalnya latihan 4 kali ya, kita coba latihan berenang dengan jarak panjang ya, jadi membakar lebih banyak kalori dan juga bisa membantu membakar lebih banyak lemak. Nah, dan sebelum latihan saya sarankan tidak makan dulu. Karena apa? Kalau misalnya kita makan ya, udah di situ kita makan roti, kita makan kue, kita minum susu, kita minum air, terus kita baru mau berenang. Nah, tentunya perut kita masih mencerna, itu kita udah mau latihan, perut kita masih mencerna gitu loh. Jadi gimana kita mau fokusnya ke pembakaran lemak kita, sedangkan
kita makan dulu baru latihan gitu ya. Nah, mungkin itu ya. Nah, kalau faktor makanan itu benar ya, faktor makanan benar. Contoh saja ya, misalnya ada anak saya yang latihan pagi ya, dia minum susu, lalu makan telur ya. Terus datang latihan, sebelum latihan dia makan telur, minum susu gitu. Nah, saya bilang sama dia, kamu mau latihan tapi kamu minum susu. Gimana cara kamu mau fokus ke latihan sedangkan badan kamu sudah kamu masukkan makanan gitu loh. Dalam artian, kalaupun kamu lapar banget, itu mungkin minum sedikit, nggak minum satu cangkir banyak gitu ya. Lalu habis itu makan pun nggak usah makan roti, makan telur sebelum latihan. Akhirnya apa? Dia juga nggak bisa dia juga nggak bisa konsentrasi latihan. Di sini dia mau keluarin tenaga, di situ lambungnya bekerja. Lambung bekerja juga mengeluarkan tenaga loh, jangan lupa ya. Jadi bukan hanya kita latihan mengeluarkan tenaga, tapi ketika kita makan lambung bekerja pun mengeluarkan tenaga. Makanya ketika kita isi makanan ke dalam perut, kita latihan, kita menjadi bisa menjadi lemes gitu ya. Bukan lemes gimana sih, cuman tenaga dan energi kita pasti berkurang ya. Nah, itu satu hal ya. Hal kedua, kalau ini kan sharing tips saja ya untuk gimana caranya bisa biar nggak buncit. Nah, kalau saya sukanya gini, kalau ngelatih, kadang saya kan ngelatih sejam 2 jam ya. Nah, pas ada sela-sela waktu 1 menit istirahat, itu saya pakai untuk push ups biasanya. Nah, saya kerjakan dulu saya pernah sampai ngerjakan tuh 10 kali 40 nih. Jadi ngambil sela-sela kecil ya, masing-masing paling 1 menit kan 40 kali kan. Nah, saya pernah sampai 10 kali 40, tapi saya merasa di 10 kali 40 itu kayaknya kecapean ya. Jadi kita kan karena kita ngelatih, jadi kita juga jangan kecapean ya. Nah, jadi saya kurangin cuman 10 kali 30. Jadi setiap kali ngelatih saya coba push up lebih kurang 300 kali lah ya. Nah, supaya apa? Kita juga sebagai pelatih juga harus menjaga kondisi, bukan dalam artian kita ngelatih kita nggak usah jaga kondisi lagi, nggak gitu. Karena kan kita umur juga terus bertambah ya. Jadi kita juga harus menjaga kebugaran kita gitu loh ya. Dan kita harus latih supaya apa? Ketika kita pun mau contohkan buat anak-anak, kita nggak kecapean gitu ya. Itu ya, penting ya. Oke, itu mungkin sharing tips sedikit, ataupun ngerjakan lunges ya. Lunges ataupun ya boleh jumping jacks kadang ya. Nah, variasi lah. Kalau latihan sih nggak masalah, variasi. Cuman masukin aja, selipkan ya. Ketika kita lagi ada waktu 1 menit kosong, ya udah kita masukin push ups kayak gitu ya. Nah, itu sih kalau saya untuk jagain kebugaran saya ya, supaya tetap sehat ya. Nah, oke, pertanyaan kedua di sini. Nah, bentar ya, saya minum bentar ya. Soalnya kadang mau suka kering gitu ya tenggorokan. Oke, berikutnya pertanyaan kedua nih ya. Nah, Bang mau tanya, suplemen atau vitamin yang bagus untuk anak usia 14 tahun untuk menjaga staminanya, karena anak saya berlatih di Jogja yang jauh dari orang tua. Oke, salam buat teman-teman yang ada di Jogja ya. Nah, kalau suplemen atau vitamin untuk anak umur 14 tahun, sebenarnya gini, kalau suplemen ya multivitamin kita harus observasi ya. Apakah anak ini butuh atau tidak suplemennya, vitaminnya ya. Misalnya dia latihan, asupan makanan biasa itu hitungan kalorinya apakah sudah mencukupi. Satu. Kedua, aktivitas dia di luar daripada kolam, misalnya sekolah dan yang lain-lain, apakah memang padat ya, apakah tidak bisa diganti dengan istirahat. Nah, lalu habis itu yang ketiga,
itu juga harus diperhatikan. Suplemen itu ya nggak bisa bilang ini bagus itu nggak bagus, ataupun ini nggak bagus itu nggak bagus, tapi yang mana yang layak. Jangan juga makan suplemen kelebihan akhirnya overdose ya. Nah, anak-anak ini juga suplemen penting, butuh betul sekali suplemen. Kita juga saat latihan dulu, juga saat saya menjadi atlet itu juga butuh yang namanya suplemen. Nah, tapi kita perhatikan, misalnya kita kurangnya di mana? Kita butuh protein instan. Ketika kita selesai latihan, kita minumlah protein. Nah, berarti kita tambahin yang namanya susu protein. Nah, tapi kalau misalnya selesai latihan kita bisa langsung makan, atau kita bisa ada makanan langsung, ya kita nggak usah langsung ngambil ke protein instan ataupun protein shake. Kita boleh makan langsung makanan itu ya. Nah, tapi kan penyerapan tubuh pastinya nggak langsung 100% ya. Ketika itu 15 menit setelah latihan, itu kalau dimasukin apapun itu langsung 100% serap, karena butuh badan otot-otot ini udah butuh namanya makanan ya. Nah, lalu habis itu multivitamin. Perhatikan dia punya multivitamin. Mungkin seminggu boleh coba dulu kalau untuk anak umur 14 tahun ya, seminggu mungkin 2 kali dulu, 3 kali dulu ya, untuk hanya biasakan ya. Nah, nggak bisa juga langsung dia butuh multivitamin saya langsung berikan ini gitu loh ya, kecuali memang tahu apa yang mau dimakan ya. Nah, kalau untuk multivitamin sebenarnya banyak sih ya, untuk brand-brandnya, untuk merek-mereknya, cuman saya nggak perlulah sebutkan brand apa. Yang pasti cari di luaran yang cocok saja ya, jangan yang teman-teman cari betul multivitamin tapi yang nggak cocok gitu loh ya, sorry ya. Jadi multivitamin yang cocok, jangan ngikut juga ke orang lain, karena orang lain minum ini kamu minum itu juga gitu loh ya. Nah, kalau jauh dari orang tua, kalau bisa usahakan cari makanan yang benar ya. Nutrisi ini ya, nutrisi buat anak-anak, apalagi ini untuk menjaga stamina-nya ya, bukan hanya vitamin aja. Kalau kita katakan kita tiap kali makan Indomie ataupun kita makan yang namanya makan keluar, nasi goreng, nasi uduk, atau nasi yang udah diolah lah intinya ya, itu gimana kita mau makan seberapa banyak vitamin pun nggak ada gunanya, suplemen pun nggak ada gunanya. Tapi kalau makanannya, contoh makan daging ayam rebus misalnya, daging sapi daging sapinya di grill atau di steak atau di masak sup. Lalu habis itu daging ikan, misalnya ikannya di sop, atau ikannya di misalnya katakan goreng dengan minyak yang bersih gitu ya. Terus habis itu direbus kan boleh ya, misalnya udang ya direbus, kepiting rebus. Nah, itu kan kita kalau makanan kita seperti itu dengan nasi ya, nasi sebenarnya pun nggak mesti harus karena Coach Brian bilang nasi merah terus kita pakai nasi merah aja gitu loh. Nah, kalau nasi merah nggak ada, nasi putih pun nggak jadi masalah sebenarnya. Cuman nasi putih itu saya pernah diedukasi, pada saat itu saya baru ingat dokternya namanya Dr. Emilia Amadi. Nah, itu kalau menurut saya sport nutrition paling bagus, dan pengetahuannya, dan juga dia details banget itu. Dia bisa sampai ngitung berapa kalorinya ya, yang seperti hari itu saya jelaskan. Jadi berapa kalori yang BMR ditambah dengan berapa kalori yang penggunaan hari ini, itu ditambah lalu dibagikan ke makanan-makanan itu ya. Nah, jadi menurut saya kalau teman-teman sekalian mau belikan vitamin, itu juga perhatikan, konsultasi dulu dengan dokter boleh, ataupun dengan expertnya lah ya. Nah, biasanya sih umumnya sih multivitamin ditambah dengan protein ya, ataupun biasanya ada yang konsumsi yang namanya BCAA ataupun
amino asid ya, itu juga salah satu pembakar protein juga ya, supaya membentuk blok-blok baru ya di dalam otot-otot kita. Nah, tapi sebenarnya tidak tergantung sekali dengan apa yang tidak tergantung sekali harus minum merek ini merek itu ya. Oke. Maaf ya, saya minum sebentar tadi. Oke. Jadi kalaupun mau pakai mau minum suplemen, itu diperhatikan dulu dan konsultasi dulu dengan pelatihnya juga gitu ya. Oke. Itu mungkin ya. Kalau ditanya yang bagus yang mana, sesuaikan dengan anaknya. Misalnya anaknya butuh protein, carilah protein yang susu protein yang bagus, yang benar ya. Maksudnya jangan juga cari susu protein yang kadarnya mungkin ditambahin, kayak misalnya untuk binaraga kan harus butuh yang betul-betul yang kayak misalnya ada tambahan suplemen lain ya. Kalau protein ya cari whey protein yang benar gitu ya. Nah, itu ada kok beberapa yang bagus ya, dan bisa cari di online juga ya, tidak mesti harus di tidak mesti harus di toko-toko ya, online aja sih ada ya. Oke, pertanyaan berikut nomor 4 ya, bicara nutrisi sih sebenarnya banyak, vitamin apalagi makanan ya, itu saya sering dengar dari channel YouTube-nya Ade Rai langsung, karena di sana banyak dikupas langsung, misalnya daging ayam berapa kalori, terus habis itu otot kita setelah kita berhenti istirahat berapa lama kita bisa menghasilkan apa, dan di situ ada dijelaskan mengenai kadar gula ya. Jadi semakin banyak pengetahuan yang kita ambil, semakin kita dengerin, kita cocokkan dengan apa yang ada di kehidupan kita ya. Nah itu ya di sini. Nah ini pertanyaan berikut di sini ya. Nah, izin coach, body six pack untuk anak cowok usia 11 tahun, apakah pengaruh dengan kecepatan berenangnya, mengingat selama ikut lomba dia selalu dapat juara? Terima kasih. Nah, six pack kan berarti udah ke tenaga ya, udah ke kekuatan, udah ke power. Nah, udah ke latihan darat ya, latihan fisik ya. Nah, umur 11 tahun sih sebenarnya boleh aja, kalau memang dia tumbuh alami seperti itu ya nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya dia latihannya udah mulai latihan beban, latihan berat, itu sih saya tidak sarankan sih sebenarnya. Cuman kalau memang dengan teknik yang benar, memang latihan fisiknya diarahkan, tidak berlebihan, ya nggak masalah, asal mengikuti ini kan putra apa putri nih, cowok ya. Kalau cowok 11 tahun sih sebenarnya nggak usah dulu ya, nggak usah terlalu six pack banget gitu loh. Kalau udah umur mungkin ya sembari 14, 15, 16 ya itu udah harus mulai kebentuk badannya ya. Nah karena kan itu sudah akil balik. Tapi kalau 11 tahun kan belum akil balik ya, belum namanya peak height velocity, namanya PHV, peak height velocity. Itu akil balik ketika anak-anak udah mencapai umur 13 tahun untuk cowok, 11 tahun untuk cewek, itu akan naik tinggi sendiri gitu ya. Dan secara otomatis ketika mereka tinggi sendiri itu akan kebentuk yang namanya otot-otot yang udah mulai masuk ke otot-otot remaja ya, ataupun penumbuhan otot-otot yang baru, dimana ketika mereka 13 tahun ke bawah, 11 tahun ke bawah untuk putri itu masih belum ada gitu loh ya. Nah, dan penguatan otot. Nah, disitulah makanya atlet itu kenapa saya tidak sarankan, setelah saya dengar dari final level 1, final level 2, ASKA 1, 2, 3, terus PRSI ABC, nah PRSI CBA ya, nah, itu saya baru tahu kenapa anak-anak jangan dilatih dulu latihan fisik yang berat banget di umur 11 tahun misalnya, yang sudah boleh dilatih 13 tahun ke atas gitu-gitulah ya. Jadi itu hal yang mungkin agak agak mengedukasi ya.
Oke. Kalau selalu dapat juara sih, kalau misalnya dengan stroke yang benar nggak masalah sih, dapat juara ya pantas saja kan, karena kan stroke-nya benar dan dia cepat gitu. Ya. Berikut ini pertanyaan keempat ya. Nah, coach, drill untuk bentuk gaya bebas buat pemula tepatnya seperti apa ya coach? Nah, kalau pemula sih boleh aja kick with hand on the side ya, tangan di samping ya. Terus habis itu kick on the side boleh, single arm boleh. Kalau untuk pemula ya saya contohkan ya. Jadi sedikit saya contohkan ya, kalau untuk gaya bebas ya, drill dasarnya adalah pertama kick with hand on the side, jadi tangan di samping ya, kepalanya tunduk, kalau ada snorkel pakai snorkel ya, terus tendang kakinya ya, jaga posisi kepala supaya lurus ya, supaya posisi kepala sampai kaki ini lurus ya, jangan ada yang namanya bengkok kiri bengkok kanan. Nah, terus habis itu yang kedua adalah kick with hand on the kick with hand on the side, tapi shouldernya ini, kepala tetap tunduk ke bawah tapi shouldernya samping ini ya, hadap ke samping ini. Ketiga adalah hadap ke kiri sini ya, jadi kick with hand on the side tapi ini shouldernya samping ya, naik kiri kanan. Lalu berikut ada kick on the side seperti ini ya, kick on the side, kiri, kick on the side kanan ya. Terus habis itu single arm, satu tangan ya. Satu tangan ini ada tiga, satu yang ini putarannya besar ya, yang satu ini putarannya besar ya. Nah, habis itu kiri ya, kiri. Nih untuk drill dasarnya pemula. Nah, habis itu kita ada yang namanya single arm kedua, yaitu taruh di samping tangannya, tapi shouldernya harus gerak ya, bahu ini harus gerak ya. Ingat, bahunya ini harus gerak ini ya, jangan tahan aja di sini seperti ini, tapi ini harus gerak, ini harus gerak ya. Terus habis itu yang sebelah kiri juga sama, catch, ini harus gerak nih ya, catch, ini harus gerak ya, single arm namanya. Yang ketiga tangan di samping ya, lalu tarik, buang, tarik, buang. Kalau ke samping seperti ini, tarik, buang, tarik, buang ya. Lalu habis itu sama, yang satu lagi juga gitu ya. Seperti ini, tarik, buang, tarik, buang ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya saya rasa. Oke, tiga itu termasuk drill dasar, dan drill ini kalau di dalam air saya sudah pernah buat di video-video sebelumnya, yaitu teman-teman bisa langsung lihat, saya sudah taruh di deskripsi semua, mulai dari drill kupu, punggung, dada bebas ya, mulai dari drill dasar sampai specific drill atau drill yang spesifik. Nah, itu ya. Nah, lalu yang terakhir ada satu pertanyaan ya. Nah, makasih atas jawabannya coach. Kemarin kan itu mengenai apa, overweight ya, mengenai berat badan. Siap coach, asupan nutrisi adalah nomor satu dan istirahat atlet. Biasanya anak saya suka makan banyak nasi, itu yang membuat anak saya overweight. Contoh nih kayak nasi padang, nasi goreng, nasi opor, dan lain-lain. Kalau makan bisa sampai 2 porsi ya. Nah, lalu udah mulai turun berat badannya dengan latihan endurance juga, heart rate 150-160. Nah, kalau untuk nasi itu sebenarnya tidak terlalu jadi masalah. Kalau katakan dia memang lapar mau makan 2 porsi, itu tidak jadi masalah. Cuman kadarnya adalah kalau dia makan misalnya dari keseluruhan makanan misalnya 100%, 60%-nya itu harus ada karbohidrat. Itu memang saya pelajari di PRSI A waktu itu ya, PRSI yang tingkat yang paling tinggi, level paling tinggi A. Nah,
Itu kalau memang dia mau makan nasi itu silakan, tidak ada salahnya makan nasi 2 porsi, nggak ada masalahnya. Cuman jangan lupa dia 60% dari makanan itu harus ada lemak juga 20% dan protein 20%. Jadi 60 ya, 60% karbohidrat ya. Jadi ini formulanya yang saya dapat juga, 60%-nya karbohidrat, 20 sampai 25%-nya adalah protein, 15 sampai 20% itu adalah lemak. Jadi jangan salah, lemak itu bukan nggak perlu, tapi nggak usah berlebihan, nggak usah sampai 30%, 40% dalam sekali makan ya. Jadi pembagian porsi makanan itu ya di situ ya, 60% karbohidrat. Kenapa harus besar? Karena kita memerlukan energi. Kalau kita tidak punya karbohidrat yang besar di dalam badan kita, gimana kita mengeluarkan energi ya. Jadi bukan dalam artian tidak boleh makan 2 porsi nasi, 3 porsi nasi, boleh, tapi jangan digoreng gitu loh ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.